身小心！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di puasa hari ke-7 ini? Hayo, udah ada yang bolong belum nih? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode 205. Yang mana pada Perfect World episode 205 ini menceritakan Shihao yang akhirnya mendapatkan bantuan dari Dewi Willow untuk melawan para ketua sekte alam atas tersebut. Dan kita akan melihat pertarungan seru dengan kekuatan Dewi Willow yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat daun willow yang berjatuhan dari langit. Ketua sekte kondensasi emas pun mengaku pernah melihat orang dengan daun willow ini, yang mana orang itu pernah melewati gerbang primordial sebelumnya. Namun menurut ketua sekte lembah pedang, gerbang primordial ini dipenuhi dengan bahaya, yang mana bahkan kekuatan dari ketua sekte pun akan sulit menghadapi bahaya ini. Dan menurutnya tak mungkin orang itu bisa kembali. Di sini ketua sekte lembah pedang pun merasa jika ini hanyalah seseorang yang menyamar, karena bentuk yang sebenarnya pun belum juga berwujud. Di sini ketua sekte kuil ilahi pun langsung berusaha menyerang orang ini. Akan tetapi terlihat sebuah daun willow langsung menghabisinya. Yang mana hal ini pun tentu saja membuat para ketua sekte ini langsung terkejut dibuatnya. Menyadari kehadiran Dewi Willow pun, Dewa Merak langsung muncul. Karena setetes cairan ilahi 5 warna Dewi Willow ini adalah fondasi dari pencerahan Dewa Merak ini. Dan dia juga tak akan pernah lupa dengan bimbingan Dewi Willow selama ini. Terdengar suara Dewi Willow yang berkata jika perbatasan akan kacau serta asap perang di mana-mana. Dan Dewi Willow bertanya kenapa mereka membuang-buang waktu mereka. Kemudian Dewi Willow meminta semua orang mundur serta pergi dari sini saja. Melihat itu di sini ketua sekte kondensasi emas terkejut karena gerbang primordial ini sepanjang sejarah siapapun akan sulit bertahan hidup jika masuk ke sana, bahkan makhluk tertinggi sekalipun. Akan tetapi ketua sekte tanah nether menyadari jika daun yang sudah membunuh ketua sekte ini adalah nyata. Di sini pun para ketua sekte lain bermunculan satu persatu karena meskipun orang ini adalah makhluk tertinggi yang sempurna, namun dia hanyalah satu orang saja. Dan mereka tak boleh takut karena semua sekte sudah berkumpul. Terlihat para ketua sekte lain pun muncul dan meminta mereka melepas formasi ini. Karena orang-orang ini ingin masuk dan ikut bertarung melawan Dewi Willow yang sudah membunuh ketua sekte mereka. Dengan cepat pun orang-orang baru ini masuk setelah para ketua sekte kemarin melepas formasi pengurung ini. Dan kemudian terlihat di sini sudah ada dua kubu yang sudah siap untuk saling bertarung satu sama lain. Kemudian di sini pun kura-kura putih datang dan mengatakan jika petaka besar akan segera muncul. Dan dia meminta agar semua orang menghentikan permusuhan ini. Cidaulin pun merasa jika aura kura-kura ini tak terduga, yang mana dia juga tak tahu dari mana asal-usul kura-kura ini. Di sini pun ketua sekte lembah pedang meminta agar para ketua sekte ini segera menyerang dan tak takut dengan daun willow ini. Terlihat makhluk abadi pun berada di barisan depan untuk menghalau para ketua sekte ini. Di sini Gu Jianyun pun memberitahu ketua sektenya jika daun willow ini bukanlah daun dewa willow dari alam bawah. Akan tetapi cabang willow ini hanyalah cabang willow emas persembahan penduduk asli abadi kuno. Di sini leluhur klan pohon iblis darah perak membenarkan hal itu, dan meski cabang willow ini digunakan para leluhur untuk roh pemujaan, namun pada akhirnya itu hanya rumput liar yang tak berakar. Dan dia sebagai penduduk asli abadi kuno pun berani bersaksi atas hal ini. Mendengar itu pun, ketua sekte Taman Bunga Matahari Iblis tak heran orang ini tak mau mengungkap wujud yang sebenarnya. Di sini leluhur klan jiwa berlengan 8 juga datang dan bertanya kenapa leluhur pohon iblis darah perak ini membantu orang luar, padahal dia juga penduduk asli dari abadi kuno ini. Dan juga Huang ini sudah menggunakan cairan guntur untuk menyelamatkan mereka, yang mana karena itu leluhur klan jiwa berlengan 8 ini tak akan membiarkan siapapun menyakiti Huang tersebut. Melihat itu Shihao tak menyangka mereka juga akan datang untuk membantu. Di sini pun terlihat para ketua sekte ini langsung mengambil tindakan. Akan tetapi Cidaulin pun tak akan diam begitu saja. Kemudian di sini pun Shihao melihat jika Dewa Merak, makhluk abadi, dan Cidaulin ini bertarung mempertaruhkan nyawa demi Shihao. Dan Shihao pun tak akan diam saja melihat pengorbanan mereka ini.
Di sini terlihat jika ketua sekte Lembah Pedang berusaha menyerang Si Hao dari belakang. Akan tetapi seketika semua orang dikejutkan karena bukan Si Hao yang terluka. Dan di sini terlihat jika ketua sekte Lembah Pedang ini yang terkena serangan dari ranting wilau. Di sini semua orang pun hanya terdiam melihat hal barusan. Sementara Si Hao masih terpaku melihat perwujudan pohon wilau emas yang sangat agung ini. Tak lama setelah itu pun terlihat sebuah istana perunggu yang muncul dari langit, yang mana Supreme Being Istana Abadi menyadari jika ini adalah kedatangan orang terkuat dari Istana Abadi. Kemudian pun terlihat serangan dari istana perunggu ini yang langsung menyerang ke pohon wilau tadi. Melihat itu pun para ketua sekte ini semakin tak takut dan kembali berusaha menyerang lagi. Chi Daolin dan yang lainnya pun sudah bersiap karena mengetahui jika ini adalah leluhur pertama dari Istana Abadi. Dengan cepat Si Hao berganti ke mode Kaisar Petir melihat istana perunggu ini terus menyerang dan menekan. Dan Si Hao pun berusaha untuk menahan itu. Akan tetapi Si Hao dikejutkan karena Chi Daolin gurunya itu langsung berada di depannya. Karena Chi Daolin teringat jika gurunya saat itu juga terbunuh di tangan Istana Abadi ini. Dan sekarang Chi Daolin melakukan hal yang sama seperti gurunya, yaitu melindungi muridnya. Di sini terlihat kejadian ini sama persis saat guru Chi Daolin melindungi dirinya. Akan tetapi yang membedakan karena sekarang Chi Daolin dibantu oleh Dewa Merak dan makhluk abadi untuk menahan itu. Di sini pun orang dari Istana Abadi ini berjanji akan memusnahkan seluruh klan Chi Daolin ini, yang mana dojo tertinggi akan segera musnah karena hal ini. Sementara itu terlihat tubuh Dewi Willow meneteskan air mata mendengar hal ini, yang mana air mata Dewi Willow ini mampu membentuk sebuah tangan dan menghancurkan serangan itu, bahkan membuat istana perunggu tersebut terjatuh. Melihat itu para ketua sekte ini dikejutkan karena hanya dengan satu pukulan saja istana perunggu yang adalah salah satu dari 10 harta karun tertinggi di dunia atas bisa langsung dijatuhkan. Terlihat di sini pun untaian ranting willow tersebut perlahan mendekati Si Hao. Tak lama setelah itu terlihat burung yang berubah menjadi daun willow yang banyak, dan semua orang hanya bisa terdiam melihat platform besar di langit yang tiba-tiba muncul. Karena tak lama setelah itu, muncullah tubuh asli dari Dewi Willow dengan penuh keanggunannya yang membuat semua orang terdiam. Melihat itu pun Si Hao teringat perkataan Dewi Willow di alam bawah jika di jalan yang hebat ini tak ada seseorang yang berani mengatakan bahwa dirinya benar. Yang mana berarti jalan Si Hao harus diputuskan oleh Si Hao sendiri. Si Hao pun tak menyangka jika Dewi Willow kini telah kembali. Dan Dewi Willow mengatakan jika suatu hari nanti Si Hao menjadi orang yang tak tertandingi di dunia, namun pada akhirnya akan tetap berdiri sendiri di sungai waktu yang sangat panjang. Di sini semua orang hanya bisa terdiam melihat keanggunan Dewi Willow ini. Apalagi Dewi Willow ini adalah makhluk tertinggi di alam atas ini. Terlihat semua ketua sekte ini mulai bergetar melihat Dewi Willow yang perlahan menginjakkan kakinya di tanah. Akan tetapi tak lama setelah itu, istana perunggu tadi bangkit kembali. Di sini orang di dalam istana perunggu tersebut tak menyangka jika akar yang tersisa bisa bertahan hidup sampai sekarang. Akan tetapi menurutnya jika saat ini sudah bukan menjadi era Dewi Willow lagi. Yang mana menurutnya juga Dewi Willow sudah tak akan bisa mendapatkan kembali puncak keemasannya. Mendengar itu pun para ketua sekte ini kembali bersemangat dan berusaha menyerang Si Hao CS lagi. Dan dengan cepat mereka mengeluarkan avatar mereka untuk segera meneruskan pertarungan ini. Dewi Willow pun berjanji tak akan menyerang jika mereka mau pergi sekarang. Akan tetapi orang dari Istana Abadi yang selalu angkuh pun tak mau mendengarkan itu. Dewi Willow pun tak menyangka jika Pak Tua ini akan berbuat seperti itu kepada seorang junior. Namun Pak Tua itu pun meminta Dewi Willow tak mengkhawatirkan orang lain. Apalagi karena Dewi Willow sudah menunjukkan dirinya, maka Pak Tua ini juga akan menghajar Dewi Willow. Terlihat di sini Pak Tua tersebut mengeluarkan domain Istana Abadi untuk menekan Dewi Willow ini. Dan melihat itu pun, akhirnya Dewi Willow memutuskan untuk bertarung. Kemudian dengan cepat pun, Dewi Willow menggunakan rantingnya untuk menyerang Istana Abadi tersebut. Dan tak hanya itu saja, karena Dewi Willow langsung mengikat istana tersebut untuk segera dia hancurkan hanya menggunakan satu gerakan tangannya saja. Di sini para ketua sekte ini menyebar melihat istana tersebut mulai runtuh. Sementara Supreme kedua Istana Abadi tak menyangka jika harta karun tertinggi sektenya bisa dengan mudah terjerat oleh cabang Willow saja. Di sini pun Si Hao hanya bisa melihat Dewi Willow yang berusaha menghancurkan istana tersebut.
Akan tetapi ternyata Istana Abadi tak diam saja dan dia pun melakukan perlawanan. Dewi Willow tak sedikit pun mengendurkan serangannya, karena bahkan dia menambahkan serangan menggunakan daun Willow-nya. Kemudian Dewi Willow kembali menjerat istana tersebut karena Dewi Willow merasa jika Istana Abadi sering datang dan pergi sesuka hati mereka. Menyadari istana ini akan hancur pun, Pak Tua ini mengeluarkan sebuah kotak berwarna ungu. Melihat itu, Si Hao meminta Dewi Willow hati-hati karena ini adalah teknik pengikisan kekuatan sihir. Terlihat ranting Dewi Willow pun mulai diselimuti awan ungu, yang mana menurut Pak Tua ini, Dewi Willow tak akan bisa melarikan diri setelah terkena asap tersebut sampai kehidupan seseorang hancur total. Dan tak lama setelah itu Pak Tua ini muncul, yang mana dia muncul dengan tubuh tertinggi Istana Abadi. Melihat itu pun, Si Hao ini tampak khawatir. Namun Cidolin meminta Si Hao tak cemas karena dengan kekuatan Dewi Willow, sepertinya dia tidak takut dengan teknik rahasia Istana Abadi ini. Setelah itu pun, terlihat Pak Tua ini mengeluarkan segel abadi tingkat ekstrim untuk menghabisi Dewi Willow tersebut. Dan kemudian Pak Tua ini menambahkan kekuatan segel tersebut ke arah Dewi Willow. Akan tetapi Dewi Willow tak diam saja dan dia menahan itu menggunakan ranting Willow-nya. Kemudian setelah itu Dewi Willow menggunakan rantingnya lagi dan membentuk sebuah panah dewa. Yang mana dengan cepat Dewi Willow menembakkan panahnya itu hingga menembus Pak Tua ini, bahkan menembus Istana Abadi. Melihat itu, Supreme kedua Istana Abadi tak percaya karena dari zaman kuno hanya sedikit orang yang bisa bertahan dari teknik rahasia Istana Abadi ini. Sementara Si Hao terlihat lega karena kekhawatirannya itu ternyata keliru. Terlihat Pak Tua ini bangkit kembali dan sekarang dia mengeluarkan teknik harta burung berkepala 9. Yang mana dengan cepat Pak Tua itu menyerangkan tekniknya tersebut ke arah Dewi Willow. Akan tetapi Dewi Willow kembali menggunakan daunnya yang kemudian berubah menjadi seekor burung untuk melawan teknik Pak Tua tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Dewi Willow dengan cepat berteleportasi ke depan Pak Tua ini dan seketika langsung melemparkannya masuk ke dalam Istana Abadi. Dan bahkan Dewi Willow pun ikut masuk ke dalam istana tersebut. Di dalam Istana Abadi ini pun terlihat Dewi Willow terus mengincar Pak Tua ini. Dan di tempat ini pula lah Dewi Willow menghabisi orang terkuat dari Istana Abadi tersebut. Sementara di luar para ketua sekte tak percaya jika generasi tertinggi ditampar sampai mati oleh Dewi Willow ini. Terlihat Dewi Willow masih berada di istana ini untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Dan tak lama setelah itu pun muncul sebuah peti mati di dalam istana tersebut. Di sini Dewi Willow pun sadar jika seseorang menyegel diri di dalam peti mati untuk bisa bertahan hidup. Namun kenapa orang ini tadi harus muncul? Di sini Pak Tua itu pun muncul lagi dan ternyata tadi dia menggunakan tubuh palsu untuk memancing Dewi Willow masuk ke perangkapnya. Di sini peti tersebut hancur dan kini muncul tubuh asli dari orang terkuat Istana Abadi ini. Dan terlihat jika wujud serta kekuatan dari tubuh asli Pak Tua ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Dewi Willow pun mengeluarkan daunnya untuk dia kirimkan kepada Si Hao ini. Yang mana itu membuat Si Hao sadar jika orang-orang dari Istana Abadi sedang menggunakan trik lagi untuk menjebak. Akan tetapi Si Hao yakin jika Dewi Willow pasti bisa melarikan diri. Sementara di dalam, terlihat Dewi Willow sudah berhadapan langsung dengan Pak Tua ini. Sedangkan Supreme kedua Istana Abadi meminta semua ketua sekte membantu seniornya itu memurnikan Dewi Willow tersebut. Melihat itu pun, orang-orang ini berniat menggunakan kesempatan tersebut untuk menangkap Huang dan membunuh Cidolin. Dan terlihat jika Si Hao, makhluk abadi, dan Cidolin pun langsung menghadapi orang-orang ini dengan kekuatan besar mereka masing-masing. Di sini pelindung klan Celestial berniat membunuh Si Hao karena Huang sudah membuat onar di 3000 negara alam atas. Dan dengan menggunakan tanduknya pun, orang itu berusaha menghabisi Huang ini. Akan tetapi leluhur klan jiwa berlengan 8 datang karena dia tak ingin Huang yang adalah penolong penduduk asli abadi kuno disakiti oleh mereka. Dan leluhur ini pun berusaha menghancurkan tanduk tersebut. Akan tetapi leluhur klan pohon iblis darah pirat tak diam saja dan berusaha menyerang leluhur klan jiwa berlengan 8 ini. Namun dengan cepat Dewa Merak turun tangan karena Dewi Willow sudah sangat baik kepadanya seperti kebaikan gurunya. Yang mana karena itu Dewa Merak ingin membalas kebaikan Dewi Willow selama ini. Sementara di dalam istana, Pak Tua tadi merasa bahwa Dewi Willow sudah terjebak dan orang-orang di luar juga pasti akan sulit untuk melarikan diri. Yang mana menurut Pak Tua ini, setelah pertempuran tersebut sudah tak akan ada lagi sisa-sisa dari Dewi Willow. Di sini terlihat Dewi Willow dikepung oleh bunga perunggu yang banyak.
Akan tetapi menggunakan rantingnya, Dewi Willow langsung menghancurkan semua bunga perunggu tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Dewi Willow menghancurkan istana abadi ini hingga Pak Tua ini terlempar keluar dan terluka. Di sini pun Dewi Willow keluar dan bertanya apakah mereka bersedia membiarkan Huang ini pergi. Akan tetapi Pak Tua tadi masih tak menyerah dan bersama dengan Supreme kedua istana abadi, dia berusaha kembali menyerang Dewi Willow. Sambil menahan serangan itu pun Dewi Willow bertanya mengapa harus seperti ini. Di sini terlihat kedua orang dari istana abadi ini menambah kekuatan mereka untuk bisa menang dari Dewi Willow. Akan tetapi masih menggunakan rantingnya pun Dewi Willow menghancurkan serangan mereka berdua. Tak lama setelah itu pun langit terbuka dan terdengar suara lonceng. Yang mana mendengar itu, Xiahou merasa jika lonceng ini seperti lonceng dari neraka. Tak lama setelah itu pun langit tiba-tiba berubah menjadi merah. Dan di sini muncul seseorang dengan wajah yang menakutkan bersamaan dengan lonceng dinasti Yuan, yaitu harta yang sangat misterius. Yang mana terlihat jika suara lonceng ini sangat kuat hingga menggetarkan tempat sekitar. Melihat itu kura-kura putih bertanya kenapa mereka harus membuat keributan yang begitu besar. Padahal saling mengalah saja itu lebih baik. Dan mereka tak perlu membuang energi seperti ini karena perbatasan akan mengalami kekacauan. Namun Pak Tua Istana Abadi meminta kura-kura putih untuk menonton saja karena masalah ini tak bisa selesai begitu saja. Kemudian Pak Tua ini meminta orang tadi bergabung untuk menaklukkan Dewi Willow ini. Di sini orang tadi pun meminta Dewi Willow menyerahkan Huang, maka Dewi Willow pun bisa pergi dengan aman. Di sini pun Dewi Willow tak menyangka mereka masih memintanya untuk menyerah. Karena jika Dewi Willow menyerah, mereka juga tak akan berhenti menekan. Orang ini pun berkata jika dirinya sudah menunjukkan diri, yang mana berarti dirinya tak akan membiarkan bencana di masa depan terjadi di dunia ini karena Huang. Terlihat orang ini membunyikan lonceng lagi dan mengeluarkan teknik rahasia waktu untuk mengakhiri semua ini. Akan tetapi dengan tenang pun Dewi Willow menahan serangan tersebut. Kemudian orang ini kembali menggunakan tulisan di loncengnya yang keluar dari sisi lain untuk bisa menekan Dewi Willow tersebut. Melihat kekuatan lonceng ini yang terus-menerus, ketua sekte alam Nether pun tak menyangka jika ini memang lonceng yang tak ada habisnya. Di sini semua orang pun tahu jika konon lonceng ini dibuat oleh manusia abadi, yang mana orang itu adalah orang yang tak pernah terkalahkan di eranya. Dan para ketua sekte tak menyangka jika harta ini bisa menekan Dewi Willow. Namun bagi Dewi Willow, apa yang orang ini lakukan sangat bertentangan dengan niat si pembuat lonceng ini. Terlihat orang ini berusaha menahan serangan ranting Dewi Willow yang baru saja dikeluarkan. Akan tetapi kekuatan Dewi Willow ini masih mampu melemparkan orang tersebut. Di sini Pak Tua Istana Abadi datang untuk membantu orang ini. Dan dengan kekuatan lonceng serta istana perunggu pun mereka berdua ini berusaha untuk menekan Dewi Willow. Pak Tua ini pun menambahkan kekuatannya karena dia merasa jika ini hanyalah pohon willow yang sakit yang tak punya keberanian seperti di masa lalu. Karena jika tidak, jangankan dirinya, karena gurunya saja akan mundur jika datang ke tempat ini. Di sini terlihat leluhur klan jiwa berlengan 8 dan Xiahou sangat khawatir melihat keadaan Dewi Willow ini. Karena bahkan orang ini menambahkan kekuatannya lagi untuk mengalahkan Dewi Willow. Akan tetapi, Dewi Willow masih dengan sangat tenang menghadapi kekuatan dari dua orang ini. Yang mana sekarang Dewi Willow langsung menggunakan kekuatan semesta untuk menghancurkan lonceng tersebut hingga orang ini terluka. Melihat para ketua sekte ini akan kabur, Dewi Willow pun mengeluarkan tekniknya yang sangat melegenda. Yang mana dengan keanggunannya, Dewi Willow mengeluarkan pohon willow dan mengeluarkan teknik ilusi pembunuh Dewi Willow. Yang mana teknik ini pun mampu dengan cepat menghentikan waktu. Dan karena kemarahan Dewi Willow sudah memuncak, akhirnya dia menggunakan daun willownya untuk menghabisi para ketua sekte yang terus memburu Xiahou ini. Yang mana dengan sekali sentuh saja, para ketua sekte yang awalnya sangat arogan ini kini dihabisi dengan mudah oleh Dewi Willow. Di sini Pak Tua Istana Abadi ini tak menyangka jika Dewi Willow berani melakukan pembunuhan seperti ini. Namun di sini dia meminta agar mereka sama-sama mundur untuk menghentikan permusuhan ini. Akan tetapi Dewi Willow yang sudah sangat emosi pun langsung memukul Pak Tua ini. Bahkan dia langsung mengeluarkan pohon willow serta burung dari pohon tersebut untuk menghabisi Pak Tua Istana Abadi ini juga. Dan bagi Dewi Willow, karena mereka sudah membuka permusuhan, maka Dewi Willow akan menyelesaikan ini dengan pertumpahan darah juga.
Kemudian Dewi Willow mengeluarkan teknik kunpeng yang terbuat dari pohon willow untuk menghabisi orang yang menggunakan lonceng ini. Dan tak hanya itu saja, karena Dewi Willow memasukkan orang ini ke dalam sebuah bola energi, kemudian meledakkannya. Setelah itu dengan tekniknya yang sangat kuat, Dewi Willow langsung menjerat kedua orang ini. Di sini terlihat semua orang hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut. Akan tetapi terlihat gulungan dari langit yang ditujukan untuk Dewi Willow ini. Dengan cepat pun Dewi Willow membaca isi gulungan tersebut. Yang mana setelah itu Dewi Willow melepaskan mereka berdua karena gulungan itu meminta Dewi Willow untuk mengampuni nyawa mereka berdua. Sebelum pergi, Dewi Willow berpesan agar mereka sudah berubah saat di perbatasan di masa depan. Karena jika tidak, Dewi Willow akan datang untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Di sini Dewi Willow juga mengatakan jika Xiao adalah muridnya, yang mana hari ini siapapun yang berani menekan Xiao maka berarti menyatakan perang kepada Dewi Willow. Dan di 3000 negara bahkan dunia, tak peduli dari manapun asalnya, jika yang kuat berani menindas yang lemah, maka Dewi Willow pasti akan datang menemui orang itu dan menghancurkan garis keturunannya. Dan pada Perfect World episode 206, terlihat Xiao akan bertemu dengan kedua orang tuanya dan kakeknya kembali setelah berpisah dengan Dewi Willow lagi. Bahkan, Xiao akan kembali mencari Huo Ling-er. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 205 ini. Ternyata sangat mengerikan bet ya kan kekuatan Dewi Willow yang sebenarnya ini. Pantes sih, pas di alam bawah orang-orang pada takut setelah melihat Dewi Willow yang muncul. Dan seperti apakah pertemuan Xiao kepada orang-orang terdekatnya itu? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 206. Akhir kata, selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next episode.